bagaimana kabar kalian dan keluarga di rumah? Ibu berharap dan berdoa senantiasa semoga kalian bersama keluarga tetap sehat dan tetap semangat menjalani kegiatan di rumah masing-masing. Nah, hari ini kita akan belajar akuntansi dengan cara yang sedikit berbeda. Kalau biasanya kita kumpul bersama-sama di kelas, ya, ibu berdiri di depan, ibu menggunakan papan tulis, kalian mempersiapkan buku kalian, pembelajaran kalian, tapi hari ini kita belajar secara online, ya. Jadi meskipun kita tidak bertemu di kelas, ibu berharap sukacita dan semangat kalian tetap sama, ya, seperti kalian ada di kelas seperti biasanya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang jurnal penutup perusahaan jasa. Tapi ibu berharap juga di sekitar kalian tetap ada buku besar, tetap ada pensil dan ada penggaris. Ya, seperti biasa kita belajar akuntansi harus membawa buku besar, pensil dan penggaris. Oke. Mari kita bersama-sama akan belajar tentang jurnal penutup perusahaan jasa. Namun sebelumnya kita akan mereview sedikit materi pembelajaran kita yang sebelumnya. Nah, kita mau bersama-sama melihat materi tentang siklus akuntansi perusahaan jasa. Kita review sedikit ya materi kita di selama hampir 1 tahun ya. Oke, pertama kita harus memiliki terlebih dahulu bukti transaksi atau bukti dari hasil pembelanjaan kita, untuk kemudian kita akan membuat jurnal umum, kita posting ke buku besar, selanjutnya kita akan membuat neraca saldonya, kemudian kita akan membuat AJP, materi yang cukup sulit, ya, kemudian kita akan membuat kertas kerja yang cukup ribet, karena memerlukan kerapian, ya, memerlukan space yang besar, kemudian kita akan membuat laporan keuangan. Nah, kita juga akan membuat jurnal penutup, yaitu materi kita hari ini. Terakhir akan membuat jurnal pembalik sebelum kita akan kembali lagi, ya, untuk mengumpulkan bukti transaksi untuk kemudian dibuat dalam sebuah laporan keuangan perusahaan jasa. Nah, anak-anak, jadi ini adalah siklus akuntansi perusahaan jasa yang sudah pernah kita pelajari dan ibu sampaikan juga di kelas di awal semester kita, di semester 1 kemarin. Kalau kita lihat materi kita hari ini adalah jurnal penutup, berarti sebenarnya kita sudah ada di penghujung, ya, di penghujung materi untuk perusahaan jasa, atau kita juga sudah belajar di penghujung, ya. Jurnal penutup adalah pembelajaran kita di akhir kelas 11 ini sebenarnya. Tapi sayang sekali ya, karena ada pandemi ini kita tidak dapat bertemu. Tapi biarlah kiranya melalui pembelajaran online ini kalian juga tetap bisa belajar dan memahami materi jurnal penutup sehingga satu siklus akuntansi perusahaan jasa bisa kalian selesaikan dan kalian pahami dan akan menolong kalian nanti untuk kedepannya. Oke, sekarang kita masuk ya di jurnal penutup. Apa itu jurnal penutup? Ya, apa artinya jurnal penutup? Kenapa kita mesti membuat jurnal penutup? Apa gunanya jurnal penutup? Nah, jurnal penutup itu sendiri adalah jurnal yang kita buat di akhir periode. Jadi kalau kita membuat jurnal umum itu di awal periode, ya. Jadi setiap kali kita memiliki bukti transaksi, setiap kali kita belanja di setiap bulannya kita akan merekod, ya. Kita akan membuat laporannya per tanggal diurutin. Nah, berbeda dengan jurnal penutup. Karena kita menutup berarti kita membuatnya di akhir periode. Berarti kita tutup di akhir periode di bulan Desember. Ya, jadi periodenya Desember di tahun berjalan. Nah, akun-akun apa saja yang akan kita tutup di akhir periode, yaitu adalah akun nominal dan juga pembantu modal. Akun-akun nominal sendiri adalah yang berhubungan dengan nomor 4 dan 5. Ya, jadi kalau nomor 1, 2, dan 3 itu adalah akun real, nomor 4 dan nomor 5 adalah akun nominal. Nah, jadi akun-akun yang akan kita tutup adalah yang berhubungan dengan nomor 4 dan nomor 5, ya, pendapatan dan beban. Oke. Kemudian untuk pembantu modal itu ada hubungannya dengan prive dan laba. Karena prive dan laba itu akan menambah atau mengurangi modal. Jadi saling berkaitan dengan modal, ya. Jadi nanti akun-akun inilah yang akan kita tutup. Nah, kenapa kita mesti menutup akun-akun yang nomor 4 dan nomor 4 dan nomor 5 tadi, juga akun pembantu modal perusahaan? Karena akun-akun tersebut nilainya atau uangnya atau jumlahnya itu tidak akan bisa kita bawa, tidak akan bisa kita pakai lagi di tahun berikutnya. Ya, maksudnya gimana? Contohnya misalnya pendapatan. Tahun 2019 sudah lewat, berarti anggaplah kita sudah membuat satu siklus akuntansi, sudah ada laporannya, ya, sudah ada pendapatannya, sudah ada bebannya, sudah ada labanya.
Nah, pendapatan kita di tahun 2019 misalnya adalah 350 juta. Ya, besar ya, jumlahnya cukup besar ya. Nah, 350 juta. Tapi mungkinkah kita akan memperoleh pendapatan sebesar 350 juta lagi ya di tahun 2020, mengingat misalnya situasinya sekarang sedang terjadi pandemi ya, COVID-19. Mungkinkah kita akan memperoleh pendapatan yang sama seperti tahun 2019 yang tenang-tenang saja gitu ya, tidak ada pandemi seperti ini, orang tidak takut untuk keluar, orang tidak takut untuk berbelanja, bukan? Jadi karena ada pandemi seperti ini, berarti kemungkinan besar ya, dan besar kemungkinan justru ya, pendapatan kita justru akan turun. Jadi yang tahun 2019 adalah 350 juta, berarti tahun 2020 tidak mungkin 350 juta. Bisa bertambah, bisa berkurang. Sama seperti beban. Ya, beban gaji, terus beban sewa, beban asuransi, beban bunga, semuanya akan berubah setiap tahunnya. Nah, berarti karena dia berbeda di setiap periodenya, di setiap tahunnya, maka kita mesti menutup akun-akun tersebut di tahun berjalan itu saja, di periode itu saja, di tahun itu saja. Ya, jadi kalau kita buat laporan untuk tahun 2019, berarti akun pendapatan itu hanya milik tahun 2019. Akun beban itu juga hanya milik tahun 2019. Ketika kita masuk di tahun 2020, maka pendapatan itu dan beban akan berubah dengan sendirinya, bisa bertambah, bisa juga berkurang ya. Jadi itulah mengapa kita mesti menutup akun-akun tersebut, karena tidak bisa kita bawa di tahun berikutnya. Tapi kalau misalnya akun nomor 1, 2, dan 3 ya, kalau kita punya harta di tahun 2019 ya, harta kita misalnya adalah 500 juta. Apakah di tahun 2020 harta itu tiba-tiba langsung jadi nol, langsung jadi habis, langsung hilang? Enggak. Masih bisa kita bawa di tahun 2021, 2022 masih kita bawa terus. Sama kayak utang. Kita punya utang misalnya, perusahaan kita berhutang sebesar 30 juta. Masuk tahun 2020, apakah hutangnya tiba-tiba langsung nol? Rugi ya. Kasihan yang memberikan utang kepada perusahaan kita ya, bangkrut nanti dia. Ya. Jadi karena itu masih bisa kita bawa, berarti akun nomor 1, 2, dan 3 tetap akan ada dan tidak kita tutup. Yang kita tutup hanya akun nomor 4 dan 5, pendapatan dan beban. Nah, waktu kita tutup dan tidak kita bawa di tahun berikutnya, berarti akun tersebut memiliki nilai 0. Ya, kita nolkan bahasa sederhananya. Jadi akunnya itu kita nolkan nilainya. Jadi kalau kita punya pendapatan 350 juta di tahun 2019, sebelum masuk tahun 2020, akun 350 juta itu mesti kita nolkan. Ya, dinolkan, dihilangkan. Tapi bukan berarti duitnya hilang begitu, enggak. Tapi akun itu dalam laporan yang kita nolkan ya, supaya nanti itu mempermudah kita untuk membuat laporan di periode selanjutnya, menunjukkan nilai yang sesungguhnya ya. Oke. Jadi akun-akun apa saja yang akan kita tutup? Oke, Ibu ulangi sekali lagi ya. Yang pertama ada akun pendapatan, yang kedua adalah akun beban, yang ketiga adalah akun prive, dan yang keempat adalah akun laba atau rugi dalam bentuk modal. Jadi tulisannya itu bukan laba atau rugi, tapi tulisannya adalah modal. Kenapa? Karena laba atau rugi tersebut akan mempengaruhi modal. Kalau kita laba berarti modal kita bertambah, kalau kita rugi berarti modal kita berkurang. Ya, jadi dia tulisannya tidak laba, tidak rugi, tapi modal. Tapi nilai yang kita tulis dalam tulisan modal tersebut adalah nilai si laba dan si rugi. Sekarang kita masuk di contoh ya. Kita asumsikan bahwa pendapatan kita di tahun 2019 adalah pendapatan usaha 35 juta, pendapatan sewa 8.500.000, pendapatan bunga 2 juta. Itu pendapatan kita di tahun 2019. Karena tadi definisinya adalah kita mau menolkan, mau menutup ya akun pendapatan, maka pendapatan yang normalnya harusnya ada di kredit, maka kita balik posisinya di debit ya, jadi 0 ya. Jadi awalnya seluruh pendapatan kalau kita totalkan adalah 45.500.000, itu ada di kredit, tapi karena kita tutup berarti kita taruh di sisi debit. Nah, waktu dia di debit berarti dia sudah nilainya 0 ya.
pada ikhtisar laba rugi sebesar 45.500.000. Untuk ikhtisar laba rugi sendiri tidak perlu ribet-ribet mikirnya gimana nilainya dapat dari mana, kamu cukup menjumlahkan seluruh pendapatan itu. Jadi kalau pendapatanmu totalnya adalah 80 juta, berarti ikhtisar laba rugimu 80 juta. Untuk soal yang Ibu tampilkan di slide adalah sebesar 45.500.000. Total dari pendapatan usaha, pendapatan sewa, dan pendapatan bunga. Oke, yang kedua, beban. Ya, kita tahu sendiri bahwa akun beban nomor 5, akun nomor 5 itu posisinya normalnya ada di debit. Nah, kalau kita mau nolkan berarti kita ubah semuanya jadi di sisi kredit. Ya, berarti beban taruh di sisi kredit, yang di debitnya apa? Ikhtisar laba rugi. 21.500.000 dapat dari mana? Nilai 21.500.000 didapat dari nilai beban perlengkapan ditambahkan beban gaji, beban sewa, beban iklan, beban listrik dan air, beban asuransi, beban penyusutan peralatan. Ketika semua beban itu kita totalkan, dapatlah 21.500.000. Berarti sekarang posisi beban, nilai beban ketika sudah ditutup menjadi 0. Yang awalnya di debit 21.500.000 sekarang ada di posisi kredit sebesar 21.500.000. Oke, sampai di sini mengerti ya anak-anak ya. Oke, kita lanjut. Yang ketiga, ya, akun prive ya atau prive ya. Prive adalah akun yang mengurangi modal ya, pengambilan pribadi kita. Jadi kita mengambil uang perusahaan untuk keperluan pribadi. Ya, boleh nggak? Boleh. Yang penting ikutin aturan, ya, tetap dicatat, ada laporannya. Nah, asumsikan bahwa prive kita adalah senilai 4.500.000. Ya, jadi 4.500.000 itu harusnya kalau di jurnal umum posisinya biasanya adalah prive pada kas. Nah, berarti posisi normalnya prive ada di debit. Karena kita mau tutup, berarti prive-nya kita pindahkan di sisi kredit. Kalau begitu yang di sisi debitnya apa? Modal. Kenapa? Karena prive mempengaruhi modal. Ya, 4.500.000. Jadi posisi prive sekarang sudah 0 di akhir periode. Oke. Yang terakhir yang keempat, laba atau rugi. Jadi kalau kita buka usaha pasti kita pengen untung, tapi tidak selalu kita bisa untung. Bisa saja rugi. Nah, itu akan mempengaruhi modal kita. Ya. Maka ketika kita membuat jurnal penutup untuk laba atau rugi, ya, dia punya dua versi yang berbeda. Ya, kalau yang tadi, ya, untuk pendapatan, beban dan prive, ya, mereka punya posisi normal. Ya, pendapatan normalnya di kredit, beban normalnya di debit, prive normalnya di debit. Ketika kita mau nolkan, kita pindah posisi mereka. Yang awalnya di debit jadi kredit, yang kredit jadi debit. Tapi untuk akun laba, ya, yang akan mempengaruhi modal ini sedikit berbeda, ya. Jadi ketika kita laba, maka modal kita tetap akan pada posisinya, tetap pada posisi. Modal normalnya bertambah di sisi kredit, maka nilai jurnal penutup untuk modal atau laba ini tetap, ya. Jadi ikhtisar laba rugi pada modal senilai 24 juta. 24 juta dari soal ini dapat dari mana? Dari pendapatan dikurang beban dari soal yang sebelumnya. Ya, dari slide yang sebelumnya. Kita totalin antara pendapatan kita kurangkan dengan beban. Karena bebannya lebih kecil daripada pendapatan, maka kita peroleh laba sebesar 24 juta. Ya, tapi seandainya kita asumsikan, ya, seandainya perusahaan kita mengalami kerugian, ya, bagaimanakah bentuk jurnal penutup perusahaannya? Ya, bentuknya akan seperti ini. Dibalik, ya. Jadi kalau kita rugi justru modal kita akan berpindah tempat, ya, yang awalnya ada di kredit jadi di debit pada ikhtisar laba rugi. Asumsikanlah ruginya misalnya 24 juta juga, ya. Jadi beda, ya. Jadi nomor pendapatan, beban dan prive kalau mau menolkan dengan cara dipindah, ya kan, dipindah posisinya. Tapi kalau untuk laba atau rugi, kalau laba modalnya tetap akan pada posisi, ya, posisi normal yaitu di kredit. Sedangkan kalau misalnya kita rugi, modalnya akan ada di posisi debit. Oke, sampai di sini anak-anak. Paham? Oke, pasti mengerti. Ibu tahu, ya. Kalian anak-anak hebat. Ya, sebelum nanti akhirnya kalian akan mengerjakan tugas mandiri,
Nah, mari kita bersama-sama lihat ya kegiatan untuk penguatan konsep kalian. Apakah sudah mengerti untuk materi yang barusan saja Ibu jelaskan ya? Oke, kita lihat ini jurnal penutup. Kita diminta mengerjakan jurnal penutup untuk perusahaan CV Karya ya, periode Desember 2015. Oke. Nah, untuk data yang sudah tersedia dari kas sampai beban rupa-rupa ya, karena kita diminta untuk membuat jurnal penutup, berarti hanya beberapa akun saja yang akan kita tutup ya. Seperti yang sudah kita pelajari tadi, berarti kita akan perhatikan untuk akun Prive Susan atau Prival Susan ya, sebesar 57 juta, akun pendapatan jasa sebesar 450 juta, akun beban gaji 255 juta, akun beban sewa 25 juta, akun beban rupa-rupa 8 juta. Berarti hanya ada 1, 2, 3, 4, 5 ya, hanya ada 5 akun saja dari data yang tersedia yang akan kita tutup. Ditambahkan juga nanti untuk akun modal ya, laba dari jurnal ini. Oke, mari kita lihat ya, kita kerjakan satu persatu. Untuk yang pertama adalah pendapatan. Pendapatan pertama adalah pendapatan jasanya, posisinya adalah di kredit sebesar 450 juta. Jadi ketika kita tutup, maka nama akunnya adalah pendapatan jasa pada ikhtisar laba rugi sebesar 450 juta. Ya, untuk bebannya sendiri, berarti ikhtisar laba rugi pada beban gaji sebesar 255 juta, beban sewa 25 juta, beban rupa-rupa 8 juta. Ikhtisar laba ruginya berjumlah 288 ya, total dari seluruh beban. Selanjutnya adalah untuk prive ya, privenya Susan adalah 57 juta ya, dari posisi debit kita kreditkan, berarti jurnal penutupnya adalah modal Susan pada Prive Susan sebesar 57 juta. Jurnal penutup yang keempat, yang terakhir ya, ikhtisar laba rugi pada modal sebesar 162 juta. Dapat dari mana 162 juta? Dari pendapatan kita kurangkan dengan beban ya, 450 juta kita kurangkan dengan 288 juta. Jadi totalnya kita akan memperoleh laba sebesar 162 juta. Oke, ini gambaran ya, gambaran sebuah jurnal penutup, mirip seperti membuat jurnal umum ya. Tetap harus ada KOP ya. KOP, kemudian kalian bisa singkat menjadi RP00 di atas di pojok ya, di atas kredit. Tabelnya seperti tabel jurnal umum ya, tapi tanggalnya sedikit berbeda karena seluruh tanggal diisi dengan tanggal 31. Karena kita membuatnya di akhir periode. Oke, sampai di sini latihan kita bersama. Selanjutnya adalah kalian akan mengerjakan tugas di rumah ya. Tugasnya akan Ibu berikan lewat WhatsApp grup mata pelajaran akuntansi yang sudah kita buat dan akan dikumpulkan pada tanggal 4 Mei 2020. Semangat mengerjakan tugas, tetap sehat, tetap stay di rumah, jangan kemana-mana. Belajarlah di rumah, bantu orang tua di rumah. Semoga kita bertemu kembali di sekolah dengan keadaan sehat. Tuhan Yesus memberkati.